agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa Bani Israel. Namun sebelum dia terangkat ke surga, penyampaiannya lah yang mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang tadinya kawanan Israel ini diwartakan kepada kami sampai ke kami Papua ini. Nah, lalu apa kata Yesus, Bu? Dibaca di nomor 20-nya Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk ibadah minggu? Mana perintahnya untuk menyembah Yesus? Mana perintahnya untuk percaya kepada perjanjian baru? Mana perintahnya untuk merasulkan Paulus? Mana perintahnya untuk ke gereja? Mana? Ada, Ibu? Ada. Kalau ada, ayo tunjukkan dalilnya. Ibu mengimani, ibu percaya Yesus, dan ajarlah mereka melakukan mempraktekkan. Ajarlah mereka mempraktekkan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ya. Mana perintahnya untuk mempraktekkan makan babi? Itu firman-Nya yang terakhir dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kita melakukan perintah Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Yesus ada di dalam diri saya, bukan Bang Zuma. Oh, sabar. Jangan euforia dulu, senang dulu. Yesus berbicara kepada manusia yang bakal mati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Bukan kepada Kristen. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Selama-lama kapan? Selama kamu di mana? Kamu di alam kubur, aku menemanimu. Kamu di dunia, aku menemanimu. Kamu hidup berapa tahun ke depan? 50 tahun. Ajaranku masih menyertaimu. Bukan aku. Bang Zuma, saya mau tanya satu saja buat Bang Zuma. Dalam iman Islam, silakan. Kapankah Bang Zuma dalam mempercayai Allah atau Allah yang saya sebut ini, Bang Zuma akan melihatnya? Oke, baik. Al-Quran mengatakan kepada kami, ketika berbicara mengenai Allah, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa kemudian didengarkan. Kata Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jangankan yang tidak serupa dengan makhluk, tidak semua makhluk di atas muka bumi ini bisa kita lihat. Angin, akal kita, tidak bisa kita lihat. Apatah lagi yang menciptakan kita. Makanya bagaimana cara umat Islam itu mengenal Tuhannya? Al-Quran surah Kahf ayat 16, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia. Oke? Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Lalu, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Maksudnya gimana? Kok Tuhan bisa lebih dekat dari urat leher? Ya memang betul. Sekarang roh kita ini, apakah roh kita? Tangan kita ini apakah tangan kita? Kaki ini apakah kaki kita? Badan kita ini apakah punya kita? Bukan. Apakah kita yang membuatnya bertumbuh? Kita yang membuat jantung ini berdetak? Kita yang mengoperasikan mesin yang ada dalam perut? Kita yang membuat kuku kita bertumbuh dan gigi tidak bertumbuh? Kita yang menahannya? Bukan. Lalu siapa yang menahannya? Inilah yang dikatakan oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Coba nih, kita yang punya leher, kita yang punya kepala, tapi kita nggak tahu apa isinya di dalam.
Kita hanya pakai tidur, kita pakai makan, kita pakai bercanda, kita pakai hidup, berdandan, tampil di pesta, tampil sebagai pengajar, nyanyi, tertawa. Tapi kita sama sekali tidak tahu apa di dalam isi kepala kita ini. Bahkan roh kita aja kita nggak tahu. Bahkan suara yang keluar dari mulut kita ini aja kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sebagai sang sumber. Jadi makanya di Islam itu Bu, sedikit lagi, di dalam Al-Quran surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apa kata Tuhan kami kepada kami yang dituntut untuk berakal? Karena di Islam itu memang acuannya adalah akal, nggak boleh iman tanpa akal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu kata Tuhan kami, aku akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi dengan melihat dengan melihat tubuh kita dan melihat alam semesta ini, bagi orang yang berakal sudah pasti mengetahui ada yang menciptakannya. Dialah Tuhan. Makanya di umat Islam itu kami tidak bisa memvisualisasikan Tuhan. Tidak bisa mendiasikan. Tuhan kami berbentuk ini, Tuhan kami manusia, Tuhan kami... Enggak. Kenapa? Karena Tuhan kami itu meliputi segala sesuatu. Tuhan kami maha mendengar. Ketika kami mengucap Allahu Akbar, maka Tuhan yang maha besar, maha mengetahui dan maha mendengar tahu, oh hambaku bernama si fulan sedang memujiku, sedang melihatku, sedang meminta kepadaku. Makanya kami itu tidak perlu melihat Tuhan dalam bentuk wujud, karena Tuhan itu selalu bersama dengan kami. Karena alam semesta. Gimana? Menurut yang saya tanyakan, kapankah waktu dan saatnya? Loh, saat sekarang ini kami melihat Tuhan kami, Bu. Seperti apa? Tidak bisa dikatakan seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi Tuhan kami itu ada, menyaksikan segala sesuatu yang terjadi atas muka bumi ini. Tuhan saya sedang melihat Anda menyembah manusia ciptaannya. Ketika Anda ke gereja menyembah sosok Yesus, Tuhan saya melihat itu. Ketika Anda meminta kepada Yesus, Ia mengabulkan bukan Yesus, Ia mengabulkan Tuhan saya. Karena Tuhan saya maha melihat, Tuhan saya maha mendengar, Tuhan saya maha berkuasa, Tuhan saya maha segala-galanya. Yesus pun berdoa kepada Tuhan saya, wahai Tuhanku yang ada di langit. Nah, Tuhan saya dong. Kami Kristen seperti ibarat sebuah surat ditujukan kepada bupati atau presiden yang mengetahui capnya dan bertanda tangan di situ. Capnya dan tanda tangan itulah Yesus Kristus. Ya. Untuk melegalkan itu. Kami juga sama. Kami mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Kelirunya itu di situ. Makanya dalam Matius 7 yang diusir yang menyembah Yesus. Al-Quran saya sudah menjelaskan itu, Ibu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, pada hari kiamat, orang yang menyembah selain daripada aku akan menjadi musuh apa yang mereka sembah selain daripada aku. Kayak Anda nih menyembah Yesus, Yesus itu akan menjadi musuh Anda nanti. Kenapa? Yesus malu di hadapan Tuhan kami. Kenapa Anda tertawa? Itu fakta dalam kitab Anda. Karena Yesus bilang begini, jangan pernah malu mengakui aku di depan manusia. Mengakuinya sebagai apa? Aku malu mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Ah, itu dia bertuhan. Makanya dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran malu mengakui Yesus adalah Tuhan saya. Loh, lalu Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Mana yang betul? Anda atau Yesus? Tuhan itu cuma satu kan? Saya tanya Bang Zuma, di dalam tubuh terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Sepakat tidak? Sepakat. Apabila saya istilahkan Allah adalah roh. Maksudnya gimana ini? Allah adalah roh. Dalam tubuh Yesus ada roh. Dua roh. Sabar.
Bukan seperti itu. Saya istilahkan Lalu? dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan 3. itu adalah satu kesatuan 1. yang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa Ya. dipisahkan dari tubuh manusia. Dan Oke. Ketika dia berpisah, ayah, ibu, anak, ciptaannya menggambarkan apa yang ada di sana, Pak. oke. Gambaran yang ada di bumi adalah bayangan yang nanti akan ada di surga. Itu iman Anda. Ya, Oke. dari tadi kan Oke. Bapak ngomong iman Bapak, dan saya juga kan berhak mau ngomong iman saya. Oke, baik. Kalau itu analogi Anda, oke. Kita teruskan analogi itu. Ketika kemudian jasad Anda berpisah dengan roh Anda, apakah jasad Anda bisa disebut sebagai manusia? Sabar, Pak. Saya kan bilang, tubuh ini ibarat itu. Ibu, Jadi, ketika Anda antara menganalogikan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. oke, saya ikutin analogi Anda. Ketika jasad Anda terpisah dengan roh, apakah jasad Anda masih bisa disebut manusia? Tidak. Apa? Mayat. Ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Bapa kehilangan jasad, Bapa disebut apa? Mayat. Apakah itu pantas dinobatkan kepada Tuhan? Tidak. Tidak, Artinya, makanya jangan beranalogi Tuhan dengan manusia makhluk. Gak bisa, gak kena. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Coba Anda lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dilihat gak? Dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Yesus datang dari surga, kemudian menceritakan tentang surga. Dia katakan dalam awal perkataannya, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Nah, namun saya tanya kepada Bapak, maaf nih Pak, bagaimana dengan bagindanya Bapak? Apakah dia juga datang dari surga? Tolong dijelaskan. Apakah dia datang dari surga? Yesus tak pernah datang dari surga. Yesus datang dari langit. Ya, sudah. Oh, kenapa Anda tertawa? Pelajari Bible. Original teksnya mengatakan uranon, bukan paradiso. Dan yang betul, kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus dari surga, coba Anda baca kitab saudara. Makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti banyak yang dari surga dong. Iblis juga, malaikat juga dari surga. Apakah mereka Setelah Tuhan? dilemparkan ke neraka kan? Dilemparkan ke neraka. Yang betul itu adalah Yesus berasal dari rahim Maria. Salah lagi? Ya. Ya, itu artinya seperti ini Pak. Maksudnya boleh kita berdiskusi. Namun apa yang kami imani, hargailah dan hormatilah itu. Kita menghargai itu. Pak, saya seperti ini Pak. Saya kan diskusi, ini satu diskusi. minggu yang lalu, maaf kata nih Pak, 1 minggu yang lalu, satu jemaat saya, dia berpindah dari Kristen ke Islam karena mengikuti iman suaminya atau calon suaminya. Saya secara pribadi merasa terpukul. Apakah saya harus merontak? Apakah saya harus memarahinya? Kami Kristen diajar untuk hidup damai. Karena akan di mana dalilnya itu, Bu? Di mana dalilnya? Matius pasal 5 ayat 7. Apa yang dikatakan? Matius pasal 5 ayat 9 bahwa apa yang dikatakan? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada siapapun yang mendengar kata ini. Karena waktu Yesus inilah Kristen. Pak. Inilah Kristen yang suka GR. Yesus berkata kepada Bani Israel, bukan berkata kepada Anda. Saya bawa dia dalam pengenalan akan iman Kristen, bahkan dibaptis di dalam iman Kristen, hanya karena dia memiliki pilihan hidupnya bersama dengan suami. Saya secara ikhlas, saya secara rela
bahkan dengan secara berjemaat, dan kami deklarkan itu, kami jelaskan kepada semua denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kami yang muslim, kami katakan mulai hari ini anak kami serahkan kepada saudara-saudara muslim, sehingga ini merupakan tanggung jawab yang tadinya saya mengasuh, membawa, mengajar dia untuk mengikuti seperti ini, namun pilihannya lain. Saya serahkan dengan baik, tolong diterima, ini anak kalian, tolong kami tidak pernah ribut, kami tidak pernah marah. Bahkan orang tuanya pun kami katakan dengan baik, itu pilihannya, bebaskanlah dia. Jangan paksakan, karena Yesus tidak pernah memaksakan orang untuk datang kepadanya. Dan ketika siapa yang menolaknya, Yesus tidak pernah marah. Sekarang gini aja Bu, gini, maksudnya dibarter aja, biar saya yang menjadi jemaat Ibu, tapi ajarin saya, ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Kristen artinya percaya kepada Yesus, itu indikasinya. Saya tidak tanya apa artinya, yang saya tanya ada nggak Yesus mengajarkan Kristen mempertuhankan manusia? Ada nggak? Kalau ada, barter, saya yang pindah jadi jemaat Ibu. Bisa. Saya juga ikut. Tuhan, haleluya. Ya, tapi tunjukkan, jangan haleluya, tunjukkan mana dalilnya. Ada. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria, ada. Kalau Yesus ada besok saya pindah, ada nggak? Oke, datang sudah. Mana dalilnya dulu? Datang sudah. Dalil. Ada. Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya, saya bilang, saya buka dulu ya Pak. Silakan. Oke, bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat Ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Matius pasal 16, sorry. Silakan. Saya ikut ya, saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky janji saya HP baru. Iya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan Ibu. Baik. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya? Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus mengaku dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia? Itu loh pertanyaan saya. Mana? Yesus tidak pernah mengajar orang untuk mempertuhankan manusia. Ya sudah, baca firman Tuhan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kamu tahu pohonnya. Dari buahnya lah, kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa mengenal dari kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias, Tuhan. Minim pengetahuan.
Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel. Yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Oleh sebab itu, kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Kalau datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Artinya, percaya kepada Yesus. Di mana? Ayo, di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo, geli saya. Kristen artinya kan mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya ini, bahaya. Mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus? Dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita buktikan bahwa oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja Ibu sudah kaku kan? Mau nyebut apa? Saya tidak kaku, saya menunggu penjelasan Bang Zuma. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar. Sabar, Bang Zuma, jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan tidak berkuasa untuk boleh lagi? Ini sudah masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, yang mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku akan minta. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Bang Zuma, dalam Kisah Rasul pasal 9, nomor 5, dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu
siapa? Dan kedengaranlah oleh suara. Olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, itu siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Jawab siapa, Saulus, Ibu? siapakah engkau? Tuhan. Itu katanya. Itu siapa? Katanya di sini katanya Bang Zuma. Akulah Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Planos artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan-perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan untuk itu asumsi lagi itu asumsi gereja. Sekarang kembali, Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain. Yang kedua, Yesus palsu, penyesat. Coba Ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Bang Zuma, jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau Asyhadu saya di dalam Kristen, jangan seperti itu. Nggak bisa Ibu, nggak bisa. Coba Ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran saya di luar Alkitab, mungkin masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai. Dan makanya saya katakan iman Ibu silakan, tapi kita berbicara data dong, supaya kita ketahui duduk perkara di mana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya utusan. Datanglah kepada pohon kehidupan itu sendiri.
Iya, Yesus kami sudah mengatakan datang. bahwa Kami sudah datang. akulah Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz. Yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Iya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus Mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai apa? mengenal Allah, dan Mengenal Yesus, mengenal Yesus sebagai Bang Zuma jawab. kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Pengenalan Ini saya. Bible Ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Kenapa Yesus harus begitu? Lah, Bani Israel itu bangsa pilihan. Ketika kemudian Nabi Musa ditolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan, diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil, ditolak lagi. Terakhir, Tuhan masih memberikan kesempatan. Didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Enggak. Singkat sekali nih. Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan. Iya, betul. Tapi tidak kepada saya yang telah diberikan kasih karunia. Saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi Saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan no. Juru Selamat. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Ini, Ustadz Sekarang Zuma pertanyaan yang saya, terkasih. apakah pencipta langit dan Saya bumi ini coba adalah buka Mesias? di dalam- Bukan. Sabar, Bukan. sabar. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Ya, Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. ya. Apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu. 26 mengatakan begini. Marilah kita, Ustadz, kita. Ya. Kita Bukan kita di situ, Ibu. Kami. Kita. Marilah kita menjadikan Kami. manusia. Sorry, Sel di menu. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Salah itu. Hak kami. Kenapa Bapak harus bilang salah? Aku penulisnya. Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah kita menjadikan Kami. manusia. Kami, Ibu. Ustadz, Kami. saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustadz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ nggak ada Tuhan di lembaga Bible Org Indonesia itu nggak ada Tuhan di situ, manusia semua. Ya, Itu bahasa mereka, Ibu. Kan? Diilhamkan pula Nabi juga dong berarti mereka. Sini dulu Ustaz. Berfirmanlah Allah. Allah, dia berfirman. Apa Marilah katanya? kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari Apa tuh? lebih dari Kami di situ, bukan kita, itu tipuan. bahkan kami, kita sama bukan kami saja di situ. lebih dari satu, Oh, bro. enggak sama. Enggak sama, Ibu. Enggak sama Bro. antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal. Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Itulah Jadi itulah lain. artinya Sekarang dalam proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. mati Oke, nih. terima kasih buat kabar baik. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus?
Bapak baca itu bahasa kita di situ. Alamak, bukan kita Ibu, bukan kita. Kubacakan, Ibraninya kubacakannya. Tidak Wayomer usah saya pakai Elohim. bahasa Ibrani, saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai. Basel menu, menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1, Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak, tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu. Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke Ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, besok sabar. Sudah tahu sendiri, besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya akan ke Jakarta. Ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bis, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, salah bicara. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya Ibu nih, Ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya bahasa kami itu ikut paman. Ikut karena Ibu mengatakan kita. Besok kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? Bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan kan, mulai jangan mempersempit ilmu pengetahuan Ibu. Ketika Ibu berkata di depan jemaat, Bapak Ibu, besok kita akan ke pulau berlibur, maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena Ibu yang ngajak. Tapi ketika Ibu mengatakan, Bapak Ibu besok kami akan berlibur ke pulau, kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa bersama kami dengan keluarga. Kami itu makanya saja lebih dari 2. Makanya dikatakan di dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besal menu ketmutenu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1. Kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa 1. Harusnya Eloah supaya tunggal, tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Fir'aun, menjadi nabi bagi Fir'aun karena ada yang mengutusnya. Jamak, di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma 1, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Makasih saudariku Ibu Pendeta. Halo Ibu. Oke, Pendeta. Saya anak Tuhan saja. Enggak, 2 menit Pak Ibu Pendeta, izin. Kalau kata kita di situ, siapa sih yang menciptakan manusia Bu? Kata kita di situ. Tadi Ustadz Zuma sudah jelaskan, kenapa Bapak tidak dengar? Kalau saya mau jelaskan kan menurut iman saya. Iya, menurut iman Ibu, saya ikuti Ibu nih, kita nih. Marilah kita menciptakan manusia. Siapa kita yang menciptakan Bu? Itulah rahasianya di dalam Alkitab.
Sehingga Waduh, kok rahasia? Jangan dirahasiakan dong, Bu. Rahasia nggak bisa dibilang. Saya ulang ya, Bu. Di situ Ibu saya ikutin nih, kalau Banyuma kan edukasi Anda nih. Kalau saya ikutin Ibu, saya ingin supaya Ibu murtadkan saya deh kalau bisa gitu loh. Kalau Ibu bisa nerangin siapa kita di sini, Bu. Bu, kalau Bu dengerin dulu, Bu. Saya 1 menit aja. Siapa? Dengerin, Bu. Siapa kita di situ yang menciptakan manusia, Bu? Siapa? itulah Yesus, itulah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Yesus yang menciptakan manusia. Ya. Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Makanya di dalam bentar dulu, Bu. ditanya, Yesus itu telah ada sebelum. Iya. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kalau merujuk pada ayat itu. Oke, jadi Yesus yang menciptakan Maria. Manusia pertama saja yang diciptakan, bro. Oke, jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Anda mengerti tadi Adam di dalam perjanjian lama tidak? Iya, Adam ini kan punya cucu banyak nih, kita semua nih. Iya, termasuk Bapak, saya, kita semua. Ya. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Bunda Maria. Yo, terus Bapak maksudnya apa? Lanjut. Terus kemudian ini ada setelah menciptakan manusia, Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Menurut Bapak lewat mana? Lewat ciptaannya. Ya, terus? Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria. Kan dibilang kau akan mengandung anak dari Roh Allah. Yang dikandung malahnya lagi. Gimana nih, cuma pusing saya nih, gagal ini. Ada satu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 itu. Nikodemus dia datang dan dia bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya dapat masuk kepada kerajaan surga? Saya nggak nanya itu, Bu. Adalah seorang imam. Yang Ibu udah mau turun nih di kesimpulan. Sabar dulu, Pak. Seperti ini. Yesus hanya jawab seperti ini, engkau harus dilahirkan kembali. Menurut Bapa, dilahirkan kembali, Nikodemus saja menjawab, apakah aku yang setua ini, aku harus masuk kembali ke dalam rahim? Yang nanya Nikodemus siapa sih? Saya kan juga berbicara, kan tadi Bapak ngomong mulai dari Adam sampai Maria, sampai kepada tetenya Maria, ngomonglah seperti itu. Jadi saya ngomong juga kan. Kalau gitu pertanyaan terakhir, Kalau gitu pertanyaan terakhir, Bu, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kalau Yesus saja datang sebagai bayi, masa tuan Maria? Apa, Bu? Apa jawabannya? Dia datang menjadi sama seperti manusia. Saya nggak nanya Yesus datang dari mana, gimana sih, Pak? Artinya manusia. Ini pendeta ini kalau di dalam gereja gimana jemaatnya ya? Nyampaikannya ya. Bahasa Indonesia kok nggak nyambung, pendeta? Bukan begini, Pak. Saya mau tanya dulu. Saya cuma nanya. Kan tadi Anda mengatakan Yesus yang menciptakan Adam. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Lebih tua Allah daripada semua ya. Berarti saya nanya Allah, saya nanya Yesus. Ya, anggaplah sama jika itu ditujukan kepada Yesus. Kan ya, tadi Ibu mengatakan kita ini artinya Yesus ciptain Adam. Nah, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Yang pastinya yang menciptakanlah. Ya siapa lebih tua Yesus daripada Adam? Bapak jawab sendiri siapa yang menurut tadi saya katakan. Kok saya bertanya disuruh jawab kembali? Gimana ini Banyuma? Lanjut aja dah. Loh, Bang Adi nggak jadi murtad? Nggak jadi dong orang. Nggak jadi, Bang Oki. Jangan tinggalkan Yesus. Tapi saya sedikit boleh bertanya Ibu Pendeta sebelum turun. Anggaplah ini saya sebagai calon jemaat gitu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Ya, mana-mana saja Yesus tidak pernah marah kepada siapa. Siap, Ibu. Itu luasan orang. Siapa yang mau percaya? Baik. Baik. Jadi saya pertajam aja tadi apa kata Bang Suma. Untuk memperoleh sorga itu kan hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya
Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Izin Ibu Pendeta, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bu Pendeta. Baik, dalam ayat ini Yesus itu dalam kerendahan hatinya selalu mengetahui bahwa walaupun dia sebagai anak Allah, dia datang sebagai utusan yang harus menjalankan kehendak Bapa, karena sebelum daripadanya telah dianiaya bahkan dibunuh semua nabi-nabi yang hendak menyatakan Bu Pendeta, kepanjangan. Saya cuma tanya. Izin Bu Pendeta, pertanyaan saya di Yohanes 17:3 ini, Yesus, ya, oke, Ibu hamba Tuhan. Di ayat yang tadi saya bacakan itu, Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, Bu? Silakan. Tadi Bapak baca di ayatnya mana? Yohanes 17:3. Bagaimana? Yohanes 17:3. Ya, itu mengenai doa Yesus kan? Itu kan tentang hidup kekal ya. Itu mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang menciptakan Adam kok berdoa ya? Itu lupa kalau yang menciptakan Adam kok ikut berdoa gitu loh. Gimana sih pencipta berdoa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Saya di ayat, oke Bu, mantap. Jadi pertanyaan saya di ayat ini, Yesus sebagai Allah apa utusan Allah? Silakan. Saya mau tanya Bapak dulu satu ini lagi. Sebelum saya mohon maaf, saya kembalikan dengan pertanyaan Bapak. Yuk, pendeta ini kalau macet nanya balik. Balik. Tidak apa-apa, bukan macet. Saya ingin bertanya, boleh juga kan? Sabar. Jika Bapak adalah seorang yang memiliki anak, enggak, apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Iya. Ya, sabar. Ibu mau ngurus kartu keluarga ya? Ibu mau ngurus kartu keluarga dia. Iya. Bapak mengutus anak Bapak untuk pergi membeli Rokok. sebuah motor. Apakah mereka mempercayai anak Bapak adalah utusan dari Bapak? Aduh. Saya sama nggak dengan anak saya, Bu? Tetap beda lah. Tapi satu kan. Dia kan dari darah. Satu keluarga Tuhannya. Padahal pertanyaan saya simpel, Bu. Yohanes 17:3. Saya tahu maksud Bapak, sehingga saya harus memberikan jawaban bahwa Yesus adalah yang diutus. Oh, berarti Yesus. Bapak, kan? Iya, berarti Yesus utusan Allah. Saya tahu maksud Bapak punya pertanyaan. Saya mengerti. Aduh, lanjut Bung Rocky. Kayaknya macet di sini kayaknya Bung Rocky. Tidak. Saya pingin banget ini mau dibaptis duluan. Tapi buktikan dulu itu sama saya secara. Enggak, ini nggak bisa ngebayangin Bang Rocky ini, Ibu ini pendeta ini gimana cara bahasa Indonesianya ngajarin jemaatnya di gereja ya? Kalau begini caranya, Bu. Iya benar Bang Andi. Malah anak saya tadi disuruh pergi beli rokok. Gimana? Motor. Ibu pendeta, kita belum maaf Bu, saya potong Bu. Tadi belum klimaks dengan Gurunda Jumba. Mungkin Ibu mau meruncingkan sedikit dengan Gurunda karena tadi terputus kan. Silakan Ibu runcingkan dulu Bu, biar sampai klimaks Bu, biar ngemplong. Ya, saya cuma hamba Tuhan, jangan dipanggil pendeta. Enggak, saya manggil Ibu, enggak manggil hamba. Baik, makasih. Ustaz Zuma masih ada kan? Iya Pak Mam. Masih ada. Tadi sih saya potong karena ibu ini sudah meminta pamit. Ntar dulu Bu 2 menit gitu loh. Tadi kan udah minta pamit. Oh, Ustaz sudah selesai kan? Enggak, masih ada. Masih. Mungkin mau syahadat beliau ini Bang Andi. Selamanya Yesus saya Pak. Aduh. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, apakah yang mendapat Cek monitor. memisahkan aku dari kasih Kristus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah Senin ini, bukan Minggu lagi, Bu. Terus kenapa? Ini Selasa Pak, bukan Senin. Oh iya, Ibu di Indonesia beda, Bos. Kita beda negara.
Bapak di negara mana? Bapak nih hilang-hilang saja. Oh, Di Garut dia, di Garut. Iya. Jadi Ibu dalam bahasa Garut itu Jawa Indonesia. enggak. Jadi dalam bahasa Uruguay itu dijelaskan fruskas kiskus tuskos kiskus encus jika voice tembak meletus mampus. Nah, Boleh. Jangan, jangan begitu. Karang-karang. Kita hormati pendeta loh ya. Atau sambil nunggu Gurunda juga Bang Jo, mungkin dilanjut. Tadi saya mendengar statement yang menarik dari Bu Tri ya. Ya. Bu, tadi Ibu memaksakan bahwa Saya tidak Tuhan memaksakan. bukan. Dalam satu argumen saya tadi menyimak, Ibu mengatakan kalau Tuhan Ibu itu di situ lebih dari satu. Bener nggak? Ingat nggak tadi Kejadian 126? Saya mengerti. Ya, saya tahu. Iya kan? Nah, di situ Ibu memaksakan Tuhannya itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Ibu punya berapa Tuhannya, Bu? Saya tidak memaksakan Tuhan itu ada 3 atau lebih. Jadi yang tadi. Dan saya tadi ibaratkan dalam tubuh manusia ini ada, dalam diri manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah satu kelembagaan yang Bukan Bu, saya ingat tadi kalimat Ibu ketika membaca ayat itu dengan menggunakan kata kita. Di situ Ibu mempertanyakan kata kita itu lebih dari satu. Nah, Iya. itu tadi Ibu bilang seperti itu. Nah, kalaulah demikian berarti ada berapa Bu? Ada 3 kan? Oh, ada 3. Berarti Tuhannya Ibu memang ada 3. Saya tidak menyebut Tuhan saya ada 3. Nah ini berarti Ibu pakai kitabnya Yahudi mengatakan kalau Tuhannya ada 3. Padahal dalam paham Yudaism sampai detik ini mereka tetap mengatakan kalau Tuhannya 1. Ya, karena mereka belum Nah, itu. mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, Bahkan Yesus karena pun kan ajarannya mereka yang di sini. salibkan. Karena ajarannya memang tidak mengajarkan Tuhannya ada 3. Gimana sih Ibu ini? Ya, itulah yang kami percayai bahwa karena selama Ibu denomnya apa, Bu? selama selubung itu belum diangkat dari mata batin seseorang, seperti ketika Nabi Musa dia turun dari atas gunung Sinai karena telah mendapatkan wahyu daripada Tuhan, dia dipenuhi dengan kemuliaan sehingga ketika dia turun, kemuliaan itu menyertai Musa sehingga bangsa Israel mereka tidak sanggup memandang daripada wajah Musa sehingga Baik. awal cikal bakal dari situ. Kita Kenapa? kembali kepada ajarannya Bu. Itu ditutup. Oke, baik. Sedikit ya Bu ya, izin saya potong. Baik, tadi kan dikatakan di Kejadian 1 nomor 26, Ibu di situ mengatakan ada 3, padahal itu bukan ajaran Yahudi, karena dalam ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa, baik di Ulangan 6 nomor 4, 5 dan seterusnya juga dikatakan apa? Tuhan kita itu Esa. Nah, sekarang coba menurut Ibu tadi katakan ya, Ibu tadi katakan bahwa karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang Bu, dari lisan Yesus itu sendiri ketika dia katakan, justru dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat, hukum apakah yang terutama? Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus. Yesus berkata, Elohim itu Tuhan kita. Betul nggak? Tuhan Musa. Markus 12 nomor 29, Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Berarti Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat atau orang Yahudi. Betul kan? Bagaimana? Ye. Oke, saya ulang bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya dari 28-nya. Tadi berartinya itu. Ya, biar tidak salah paham, saya bacakan ayatnya. Markus 12 dari 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa.
Nah, di situ dikatakan Elohim Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Betul kan, Bu? Iya. Ya, Elohim yang Esa itu Tuhannya orang Saduki dan Tuhannya Yesus. Bukan Yesus Tuhan. Tidak ada justru Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan, apalagi untuk disembah. Makanya ketika tadi Kejadian 1 nomor 26, alasan ibu karena mereka tidak menerima Yesus, justru ketika Yesus itu hadir, dia mengembalikan ajarannya Nabi Musa tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan yang Esa yang mengutus Nabi Musa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Bukan ya, Yesus di situ termasuk Tuhan. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Betul. Betul. Makanya dia menjelaskan, mengutip lagi ajarannya Nabi Musa, ajarannya kitab Taurat dan kitab para nabi. Dia tidak berani mendobrak ajaran prinsip hukum terutama yang diajarkan oleh para nabi. Coba sekali lagi saya tanya, Bu. Kita di situ Elohim adalah Tuhan kita. Di situ Yesus termasuk Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Elohim yang di mana? Dalam ayat yang tadi Bapak kutip. Iya. Oke. Jawab Dia Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Elohim, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Saduki atau ahli Taurat. Betul, Bu? Ya. Ya sudahlah kalau gitu. Tapi selesai kan? Mereka kan tidak mau mengakui Yesus. Sampai hari ini hanya beberapa saja dari bangsa Israel. Bukan tentang masalah tidak mau mengakui Yesus. Ibu, kalau mau mendengar ajaran Yesus, tolong jangan dibantah kalimat sakral dari Yesus. Yesus sendiri pun berkaitan dengan ketuhanan, dia tidak pernah berasumsi, justru dia banyak mengutip ajaran Nabi Musa. Kata siapa di situ mereka menyangkal, Bu? Bahkan diskusi panjang dengan ahli Taurat, setelah dibacakan semua ayat, apa kata mereka? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, tidak ada yang lain kecuali dia. Dia siapa? Dia yang mengutus Yesus gitu loh. Elohim tadi yang disebutkan oleh Yesus. Orang Saduki, ahli Taurat sepakat dengan pernyataan Yesus. Elohim yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kata ahli Taurat setuju. Mereka sepakat bahwa setuju pernyataan Yesus, dia itu Esa, tiada yang lain selain dia. Setelah selesai diskusi itu, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Artinya apa? Selamatlah orang yang mengesahkan Tuhan, bukan menuhankan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus. Pak Ali, makanya ketika Yesus dalam Matius pasal 13, dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Sampai dalam ayatnya yang ke-14 Yesus bilang begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Yesaya kitabnya orang Yahudi nih, yang Bapak tadi ucap-ucap itu, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan puji, Tuhan puji. Innalhamdalillah gitu. Innalhamdalillah. Berarti hamdalillah ya. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Nanti kalau Gurunda monitor, kembali ambil alih aja Gurunda. Oke. Bu Trivena ya. Makanya Bu. Pak, ini di Papua sudah 2:30 Pak.
baik. Kalau gitu kita setengah jam lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan saya harus 2 pagi urus anak. Oh ya udah 1 jam lagi kalau gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Baik. 5 menit saja. Kalaulah kita melihat pernyataan Yesus, saya yang Muslim aja yang tidak memakai kitab Anda, saya setuju dengan pernyataannya bahwa Elohim itu Tuhan yang sesungguhnya itu Esa, tiada yang lain selain Dia, dan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Saya juga ingin tahu dengan tegas, Ibu katakan, Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Itu pernyataan Bapak, jadi saya tidak sepaham. Loh, kok jadi pernyataan saya? Itu pernyataan Yesus, Bu. Prinsip itu, kan tadi saya sudah bacakan. Kenapa malah justru Ibu sendiri yang menyangkal ajaran Yesus? Datang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan hanya karena perbuatan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi yang memisahkan kita. Yesus itu memang hamba Tuhan, Bu. Tuhan sendiri memanggil kepada Yesus, dia itu statusnya sebagai hamba. Dan seorang hamba itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Itu kata Yesus. Makanya Yesus bilang begini, ada bahasa seperti ini, engkau adalah sahabatku. Hanya sahabatlah yang mengetahui tentang rahasia. Kembali Bu, hal yang prinsip. Makanya ketika tadi yang disinggung ayat di Yohanes 17 itu, bahwa prinsip orang hidup abadi masuk ke dalam surga yang hakiki, yang bahagia, itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah ajaran Yesus. Loh, apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu, maksudnya di surga. Bahwa mereka mengenal engkau di situ adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu disuruh dikenalnya sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Bu, saya katakan, itu pernyataan Yesus. Saya Kenapa malah Ibu dari tadi berkali-kali menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus? Coba, saya punya pernyataan. Oke, Ibu, ya betul. Ibu jawab, boleh pakai iman, boleh pakai dalil. Di sini saya kasih kebebasan. Saya baca dulu ayatnya pernyataan Yesus. Inilah